Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pada zaman ini masih kita diberikan kerja dan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan satu amalan yang mulia, yaitu berdakwah. Kerja ini adalah untuk seluruh alam. Rasulullah SAW dikirim ke muka bumi ini untuk seluruh alam. Oleh karena itu, maka kerja beliau juga untuk seluruh alam. Dengan demikian, maka kita sebagai umat Rasulullah SAW yang mengerjakan pekerjaan beliau juga dikirim untuk seluruh alam. Sebenarnya pekerjaan dunia yang kita kerjakan ini hanya sekedar keperluan saja. Apa yang kita miliki di dunia itulah yang sifatnya kebendaan. Ini hanya untuk keperluan hidup saja. Sedangkan maksud hidup kita di dunia ini adalah seperti maksud hidup Rasulullah SAW, yaitu dakwah ilallah, mengajak seluruh manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang kita kerjakan di dunia ini yang sifatnya kebendaan hanya untuk keperluan yang sangat sementara saja. Seperti contoh, apabila kita kerja sebagai petani, maka hasil yang kita dapatkan hanya untuk sebatas yang kita kerjakan, yaitu sekali tanam hanya mendapatkan satu kali panen. Demikian pula apabila kita kerja di toko, maka hasil yang kita peroleh dari toko tersebut hanya sebatas usaha yang kita kerjakan. Apabila kita mencalonkan diri sebagai menteri misalnya, maka setelah terpilih, kita hanya akan menjabat sebagai menteri satu kali saja. Dengan demikian, maka semua pekerjaan dunia yang kita kerjakan hasilnya hanya sebatas yang dapat kita usahakan saja. Tetapi kerja dalam dakwah ini hasilnya tidak hanya satu kali saja. Pada saat kita masih hidup di dunia, pahala akan mengalir terus selama kita masih hidup. Sedangkan pada saat kita sudah meninggal, maka pahala masih akan Allah Subhanahu wa taala berikan dalam buku amalan kita, dan pahala itu masih akan terus mengalir sampai ke anak cucu kita, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga untuk selama-lamanya. Kalau kita tengok kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka mengerjakan dakwah, maka anak cucu mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala seperti anak dan cucu para raja. Bahkan sampai saat ini, sejak 1500 tahun sejak kehidupan para sahabat, keturunan mereka masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam berjalan di suatu kampung. Di kampung tersebut, mereka mendapatkan bahwa orang-orang kampung itu tidak menyambutnya dengan baik dan tidak melayani sebagaimana melayani tamu. Tidak tawadu kepada kedua Nabi Allah tersebut. Mereka berdua dibiarkan saja. Malam hari mereka berdua menginap di kampung itu, dan keesokan harinya ditinggalkannya kampung tersebut. Setelah keluar kampung, di tepi kampung itu ada sebuah dinding yang akan runtuh. Nabi Khidir alaihissalam kemudian memperbaiki dinding itu supaya tidak runtuh. Musa alaihissalam kemudian bertanya, "Wahai Khidir,
Untuk apa kau memperbaiki dinding tersebut? Orang kampung ini tidak menghormati kita, tidak melayani kita, tidak tawadu kepada kita. Maka apa engkau bersusah payah memperbaiki dinding kampung ini? Maka dijawab oleh Khidir alaihissalam, wahai Musa, di kampung itu ada seorang anak yang mana kedua orang tuanya adalah orang-orang yang soleh. Orang tua itu meninggalkan harta warisan kepada anaknya yang terletak di bawah dinding itu. Kalau dinding itu roboh, maka anak tersebut tidak akan mendapatkan harta peninggalan orang tuanya. Saudara-saudara dimuliakan Allah SWT, dari kisah ini dapat ditarik satu pelajaran bahwa kedua orang tua tersebut yang telah berbuat baik untuk diri mereka sendiri, yang berbuat amal soleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jaga anak-anak mereka melalui tangan Khidir alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pelihara anak-anak mereka. Dari pelajaran ini, maka apabila kita saat ini menyebarkan kebaikan di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga kita dan anak keturunan kita dengan mengajak manusia supaya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dunia ini anak-anak keturunan kita akan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di akhirat nanti kita sendiri akan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.